Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kalian semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat dan luar biasa pastinya ya. Kemudian walaupun kalian berada di tengah pandemi COVID-19, Bapak menghimbau bahwa kalian tetap semangat dalam meraih cita-cita kalian. Dan Pak Agus juga mengingatkan bahwa kalian harus menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer, tidak berjabat tangan, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Oke, ketemu lagi dengan Bapak, yaitu materi BK, yaitu dengan materi yang sangat luar biasa, yaitu mempersiapkan diri untuk UTBK. Namun sebelum pembahasan materi lebih jauh, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Dan Bapak juga tak lupa mengingatkan kepada kalian untuk menyiapkan alat tulis apabila nanti ada materi dari Bapak yang kalian anggap penting dan dibutuhkan, kalian bisa mencatat, terus kemudian kalian juga bisa bertanya nantinya, dan untuk memudahkan kalian mengerjakan LK yang akan diberikan Bapak nantinya di akhir pembelajaran. Oke, mungkin dari kalian bertanya-tanya, apa sih UTBK itu? Apa pentingnya untuk kalian? Sebelum Bapak menerangkan lebih jauh tentang apa itu UTBK, Bapak akan menerangkan terlebih dahulu ujian untuk masuk ke perguruan tinggi ada 3 macamnya, yaitu ada SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Nantinya yang kita akan bahas adalah SBMPTN. Namun biar kalian juga mendapatkan pengetahuan, maka Bapak akan menjelaskan ketiganya tadi sekelumit saja. Yang pertama yaitu SNMPTN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yaitu dengan cara tes menggunakan nilai rapor. Yang kedua yaitu SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dengan cara kalian harus mengikuti ujian UTBK. Dan yang ketiga, apabila kalian tidak lolos dari keduanya, maka kalian bisa mengikuti ujian mandiri yang dilaksanakan oleh kampus masing-masing dengan peraturan yang berbeda-beda pastinya. Baik, setelah Bapak jelaskan dari ketiga tadi, Bapak akan langsung menuju intinya. Apa sih UTBK itu? UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer yang dimana yang menyelenggarakannya adalah LPMPT, yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi yang sangat berstandar. Kemudian apa sih syarat UTBK itu? Syarat UTBK adalah siswa lulusan SMA, SMK, kelas 12, dan paket C pastinya dari tahun 2021, 2020, dan 2019. Kemudian yang bisa mengikuti ujian UTBK ini usia tidak boleh melebihi 25 tahun. Tujuan dari diadakannya seleksi UTBK ini adalah satu, membuat kalian nantinya diharapkan lulusan dari anak-anak seleksi UTBK ini dapat menyelesaikan kuliah dengan baik sampai selesai. Setelah kalian tahu apa tadi UTBK, langkah selanjutnya yang Bapak akan jelaskan yaitu tips dan trik mempersiapkan UTBK. Yang pertama yaitu buat jadwal kegiatan. Apa sih manfaat membuat jadwal kegiatan? Yang pertama, bisa melatih kedisiplinan. 2, melatih tanggung jawab. 3, tidak membuang waktu. Yang keempat, berlatih lebih teratur. Dan yang kelima, memiliki target dalam hidup. Baiklah, Bapak akan menjelaskan satu persatu poin yang akan Bapak jelaskan tadi. Yang pertama yaitu melatih kedisiplinan. Dengan kalian membuat jadwal kegiatan, kalian bisa lebih disiplin lagi. Yang biasanya kalian bangun tidur langsung main HP, namun dengan adanya jadwal kegiatan kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi akan tertata dengan rapi. Yang kedua yaitu melatih tanggung jawab. Apabila kalian sudah membuat jadwal kegiatan sehari-hari, makanya kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian tulis. Untuk itu, agar kalian bisa terus tetap bertanggung jawab, maka kuncinya adalah satu, istiqomah. Yang ketiga, tidak membuang waktu. Rata-rata anak zaman sekarang ini terlalu nyaman pada zonanya sehingga
terlalu mudah membuang-buang waktu tanpa digunakan sebaik mungkin. Namun dengan adanya jadwal kegiatan kalian sehari sudah teratur dengan rapi, maka insya Allah waktu kalian 24 jam tidak akan terbuang sia-sia. Yang keempat, rutinitas kalian lebih teratur. Yang awalnya kalian contohnya makan pagi jam 10, makan siang baru jam 4 sore, makan malam jam 11 malam. Dengan adanya jadwal kegiatan, maka rutinitas kalian bisa lebih teratur. Contohnya mau berangkat sekolah harus makan dulu, terus kemudian jam makan siang jam 12 dan makan malam jam 6 malam. Yang kelima yaitu membuat target dalam hidup. Setiap manusia diharapkan memiliki target hidup untuk menggapai cita-cita mereka. Jadi diharapkan dengan adanya jadwal kegiatan ini dapat memiliki target hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua yaitu mereview materi. Mereview materi ini sangat penting. Kalian harus buka-buka, baca-baca materi-materi yang sudah kalian dapat dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kalian harus membuka mana yang tidak tahu, mana materi yang belum paham dan lain sebagainya. Kalian bisa menanyakan kepada guru di sekolah, guru kelas, atau teman-teman kalian yang sebelumnya lebih memahami materi tersebut. Jadi kalian tidak perlu malu, tanya saja agar kalian bisa memahami materi yang belum dipahami oleh kalian. Jangan membuka kenangan lama, oke? Agar kalian bisa fokus terhadap tujuan apa yang ingin kalian capai. 3 yaitu kerjakan soal-soal sebelumnya. Apa sih alasan penting kalian bisa mengerjakan soal-soal sebelumnya? Yang pertama, terbiasa dengan suasana ujian. Yang kedua, memahami pola pertanyaan yang diujikan setiap tahunnya. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana kemampuan kalian. Dan yang keempat, melatih untuk membiasakan waktu mengerjakan soal. Tips yang keempat yaitu mengikuti tryout. Mengikuti tryout juga memiliki banyak manfaat, seperti 1. Mengukur kemampuan, 2. Berlatih lebih banyak soal, ketiga, manajemen waktu, yang keempat, hasil tryout bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan, yang kelima, melatih daya konsentrasi, yang keenam, menguatkan mental, dan yang terakhir, bisa mengasah otak. Baik, Bapak akan menjelaskan satu persatu poin dari yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama, mengukur kemampuan. Ingat, pesaing kalian di SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri sangat banyak. Dan kalian juga tidak tahu bahwa mereka sudah bekerja keras untuk menggapai semua cita-citanya. Jadi, kalian jangan sampai lengah ya. Yang kedua, berlatih lebih banyak soal. Dengan kalian berlatih lebih banyak soal, memudahkan kalian untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga kalian lebih terbiasa untuk memecahkan sebuah soal. Yang ketiga, belajar memanajemen waktu. Dengan kalian berlatih soal dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tryout, kalian bisa mengukur sejauh mana sih kemampuan kalian dalam mengerjakan satu soal membutuhkan berapa waktu, seperti itu. Selanjutnya, hasil tryout sebagai bahan pertimbangan kalian. Kalian bisa mengukur kemampuan kalian sejauh mana dengan kalian mengikuti tryout. Dari hasil tryout tersebut, kalian bisa melihat sebenarnya seberapa mengerti sih pembelajaran saya selama ini. Selanjutnya yaitu melatih daya konsentrasi. Dengan kalian melatih daya konsentrasi kalian dengan baik, maka nantinya ketika kalian berada pada posisi ujian, kalian sudah tidak bingung lagi dan fokus terhadap apa yang kalian inginkan. Kemudian, menguatkan mental. Dengan kalian terbiasa mengikuti tryout dan bersaing dengan banyak siswa lainnya, pastinya kalian mentalnya lebih terasah dan lebih kuat lagi untuk menggapai cita-cita kalian. Yang terakhir adalah mengasah otak. Ini sangat penting sekali karena dengan kita selalu mengikuti tryout, ujian-ujian baik itu di dalam maupun di luar, maka otak kalian akan terbiasa memecahkan suatu persoalan. Tips yang kelima yaitu evaluasi dan doa. Setelah kalian melakukan tips-tips sebelumnya seperti membuat jadwal kegiatan, mereview materi, mengerjakan soal-soal sebelumnya, mengikuti tryout, langkah selanjutnya yaitu evaluasi dan doa. Evaluasi ini diharapkan kalian dapat mengurangi kegagalan, belajar dari kesalahan, dan lebih bijak dalam menyikapi kehidupan. Dan kita sewajarnya sebagai umat manusia harus memasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberkahi dan diberikan kelancaran dalam menggapai cita-cita. Setelah Bapak memaparkan tips dan trik mempersiapkan UTBK, Bapak akan mereview sebentar bahwa
ada apa aja sih tips dan trik mempersiapkan UTBK, seperti membuat jadwal kegiatan, mereview materi, mengerjakan soal-soal sebelumnya, mengikuti tryout, evaluasi, dan doa. Baik, apabila kalian nanti ada pertanyaan, sesuatu hal yang belum dimengerti, kalian bisa mengisi di kolom komentar yang ada di YouTube ya. Dan juga jangan sungkan-sungkan untuk WA pribadi atau WhatsApp group. Dan kemudian nanti juga ada penilaian LK yang Bapak akan kirim di Google Form. Baiklah, pembelajaran kita hari ini mengenai materi mempersiapkan diri UTBK sudah selesai. Apabila nanti kalian masih ingin menambah lagi materi tentang yang lain, kalian bisa juga berkomentar di bawah juga ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan LK yang sudah diberikan oleh Bapak. Dan Bapak akan berikan kalimat motivasi untuk kalian yang Bapak ambil dari Al-Quran, ayat Al-Quran yang berbunyi Inna ma'al usri yusra, ya, yang artinya sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Baik, terima kasih. Bapak minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di pembelajaran BK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.